Sebenarnya ini udah lama, kami punya Paytrend udah lama, udah sekitar dari tahun 2012. Nah, rencananya mau ada grand launching. Nah, persiapan grand launching inilah yang kami undang teman-teman semua. Belum dibayar, cuma dibayar 1 juta, 1,5 juta gitu. Selama 2 tahun terakhir? Iya. Maksudnya kalau 2 tahun terakhir itu Paytrend masih ada, tapi Pak Ika juga masih bekerja? Iya, masih bekerja. Itu pun sudah tidak dibayar? Malah pernah yang kalau nggak salah itu 4 bulan, 3 bulan ya, nggak dibayar sepeser pun pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lita Walid dari Toibah TV. Lagi, karyawan Paytrend akan gugat Yusuf Mansur. Pak Eka minta tolong Zaini Mustafa. 14 karyawan Paytrend yang sedang menggugat perusahaan milik Jam'an atau Yusuf Mansur di PHI Bandung itu sedang menunggu proses eksekusi. Sementara karyawan lain juga akan memulai advokasi baru seperti Bapak Eka. Mantan Kepala Keamanan Paytrend, secara lisan dia meminta Zaini Mustafa membantu dia dan teman-temannya. Artinya ini bagian dari orang-orang yang bekerja di dalam Paytrend kemudian juga ikut bersuara menuntut haknya. Ini seperti yang dulu saya bilang bahwa Paytrend ini punya dua penyakit, yaitu member dari Paytrend yang kemudian hari ini menuntut haknya, bersuara menuntut haknya, dan juga karyawan Paytrend yang notabene adalah orang-orang Paytrend sendiri yang juga kemudian ikut bersuara menuntut haknya. Ya, artinya menurut saya Paytrend ini merugikan dua pihak, yaitu karyawan dan juga member gitu. Dua pihak ini dirugikan oleh Paytrend. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Bagi saya pribadi, yang harusnya orang yang paling bertanggung jawab adalah Yusuf Mansur, karena kebanyakan orang-orang masuk ke Paytrend sebagai member atau masuk ke Paytrend sebagai karyawan itu adalah yang paling mempengaruhi orang-orang tersebut bergabung dengan Paytrend baik sebagai karyawan ataupun member. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yusuf Mansur, teman-teman. Kalau tidak percaya, saya akan memperlihatkan sebuah video lama. Ini diunggah sekitar 6 tahun yang lalu. Di sini di video keterangannya 2016, teman-teman. Di mana di sini Yusuf Mansur mengadakan press conference dengan para wartawan, mempromosikan Paytrend, mempresentasikan Paytrend. Artinya orang-orang taunya Paytrend ya Yusuf Mansur gitu. Dan Yusuf Mansur punya nama besar. Orang-orang seolah-olah memiliki jaminan gitu bahwa dengan berada di Paytrend, mereka tidak mungkin kemudian mengalami hal yang justru dialami sekarang. Karena waktu itu mereka mungkin berpikir bahwa ada Yusuf Mansur di sana gitu. Orang terkenal gitu, terkenalnya sebagai ustadz gitu. Baik teman-teman, kita simak video presentasi Yusuf Mansur tentang Paytrend. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ngumpulin teman-teman semua tentang inovasi teknologi. Nah, gitu kan. Sekarang ini kan kemarin-kemarin kita diramaikan dengan isu antara teknologi lama ya, konvensional, punya pemasaran dan lain-lain, dengan kemudian sesuatu yang baru. Nah, saya ingin mencontohkan, sebenarnya ini udah lama, kami punya Paytrend udah lama, udah sekitar dari tahun 2012. Nah, rencananya mau ada grand launching. Nah, persiapan grand launching inilah yang kami undang teman-teman semua. Bahwa lebih baik kita ikut bergerak, gitu. Kita ikut memberi. Nah, dengan Paytrend ini, alhamdulillah kami membuka lapangan pekerjaan buat sebanyak-banyaknya orang. Jadi orang nih yang ikut Paytrend, itu otomatis dia jadi pengusaha. Jadi pekerja juga, gitu. Dan insya Allah kalau buat ibu-ibu pada demen dah. Karena ini nanti penghematannya luar biasa. Fee based income ini di dunia Paytrend ini 340 sampai 500 triliun. Coba tuh. Kalau ini kemudian dikembalikan lagi kepada semua yang ikut. Nah, ini kan yang aneh punya. Ente beli tiket kereta di semua swalayan misalkan, di semua tempat. Ya, nanti orang-orang yang jualan kereta itu dapat fee sekian ribu misalkan. Nah, yang aneh bagi 2. Aneh bagi 3, aneh bagi 4, aneh bagi deh kepada siapa yang ikut serta jualan gitu. Nah, ini Paytrend. Jadi aneh mengajak anak-anak muda Indonesia, ayo ikutan berinovasi. Nah, Paytrend ini kami persembahkan buat Indonesia dan bahkan buat dunia. Karena kami udah punya pelanggan di kurang lebih 17 negara. Iya, ada dari Hong Kong, Korea, Taiwan, seluruh Jazirah Arab, Timur Tengah, Amerika, Australia, sudah.
mungkin 5 benua nih sebenarnya ya. Iya, benar. Nah, gini ya, kayak sementara memang masih transaksi yang di Indonesia. Contoh misalkan, saya punya teman di Mekah. Terus dia nyuruh anak ponakannya buat jagain rumah dia di Ciledug. Tiap bulan kan bayar listrik tuh. Tapi karena manual, dia ternyata dibohongin terus. Berapa bayar listrik? 700.000, 800.000 gitu. Begitu dia udah daftar Paytrend, karena digital itu kelebihannya apa? Apa adanya bos. Nggak ada tipu-tipu gitu. Begitu kemudian dia daftar pakai Paytrend, dia masukin nomor dia punya kode listriknya, muncul 200.000. Wah, bertahun-tahun saya bayar 700, 400. Kayak gitu loh. Nanti aneh mau kasih hadiah yang terpada ini. Aneh mau isin pulsa semuanya. Dasar. Yang ceban. Sedih banget. Aneh sih nanti, insya Allah. Betul itu. Jadi gitu teman-teman, saya ingin mengajak Indonesia berinovasi. Jangan cuma ngomong, jangan cuma ngelihat gajah sama gajah bertarung, tapi kita nggak jadi gajah baru. Ya jadi gajah baru aja. Penuhin tuh taman perdagangannya, taman percaturannya penuhin. Jadi buat bangsa Indonesia apalagi menghadapi MEA ya. Menghadapi MEA sekarang ini justru menarik karena mendadak pasarannya jadi ratusan juta. Kita punya pasar 600 juta lebih kan. Dimana 200 jutaan ada di Indonesia. Kebayang nggak kalau kemudian kita semua main di dunia digital, subhanallah. Ini dia, belum lagi soal security. Ibu sebagai ibu rumah tangga misalnya, kalau listrik mati jam 1:30 pagi, bagaimana caranya? Kan ibu pasti keluar rumah. Betul nggak? Keluar rumah dong. Nah tapi kalau ente jadi pakai Paytrend, nggak usah keluar rumah. Langsung pencet-pencet, tuk-tak, cek, nyala. Subhanallah. Betul nggak? Belum resiko hilang tuh motor. Hah? Betul nggak? Yang mau dibeli pulsa listrik, tapi yang terjadi apa? Ente beli somai, beli jajannya banyak gitu. Akhirnya bukan cuma biaya admin, ini semuanya ini. Nah, dengan teknologi semua jadi low cost, sat gitu. Asik dah udah. Ya. Ya, ini dia seperti teman-teman lihat, dia benar-benar mempromosikan Paytrend ya teman-teman. Dia benar-benar ya Paytrend ya Yusuf Mansur seperti yang saya bilang. Lalu kemana Yusuf Mansur hari ini? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Dan saya belum pernah mendengar Yusuf Mansur membuat press conference tentang orang-orang yang menuntut ganti rugi ini gitu. Seolah-olah hilang begitu saja gitu. Hilang begitu saja ditelan bumi, seolah-olah ingin menanggalkan nama Paytrend. Namun berbeda dengan usaha-usaha bisnis-bisnis investor yang dulu pernah dipresentasikan Yusuf Mansur ya. Kalau Paytrend ini sangat banyak sekali jejak digital di mana Yusuf Mansur mempromosikan Paytrend, di mana Yusuf Mansur mengajak orang untuk bergabung dengan Paytrend. Mungkin teman-teman masih ingat video Yusuf Mansur yang sesumbar gitu mengatakan bahwa dia membagi-bagikan duit 15 miliar per bulan teman-teman. Bayangkan 15 miliar per bulan, logis nggak? Ya logis-logis saja, tapi yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin dia membagikan uang 15 miliar kalau kemudian hari ini banyak orang yang protes, bukan saja member, tapi karyawan, teman-teman. Teman-teman juga mungkin masih ingat 14 karyawan yang menuntut gajinya yang belum dibayarkan dari beberapa tahun yang lalu hingga hari ini. Lalu kemudian dimediasi oleh Disnaker Bandung, kemudian diputuskan untuk kemudian mereka memberikan hak kepada karyawan, dan kemudian pihak Paytrend meminta keringanan dengan dicicil selama 5 bulan, kurang lebih 70 juta per bulan. Namun mirisnya teman-teman, sampai detik ini keputusan itu muncul di bulan Januari ya teman-teman. Jadi kami menunggu mereka mulai membayar cicilan itu dimulai bulan Februari, dan mereka di bulan Februari itu tanggal 5 membayar sekitar 70 juta cicilan pertama. Namun mirisnya teman-teman, cuma itu saja yang dibayar. Sampai hari ini saya belum mendengar lagi kabar mereka melakukan pembayaran lagi teman-teman. Artinya kan ini mereka memang ingkar janji lagi teman-teman. Dan apakah memang mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, dengan mengingkari janji, dengan tidak tidak mengindahkan kesepakatan teman-teman. Baik, kita akan simak wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Eka ini, bagian kepala keamanan dari Paytrend teman-teman. Dimana di sini dia juga meminta tolong kepada
Pak Zaini Mustafa untuk kemudian membantu beliau Pak Eka ini dalam memperjuangkan haknya, teman-teman. Mari kita simak bersama. Pak Darso Arif Wakwama, billahi taufiq wal hidayah. Eka Kurnia. Pak Eka, lengkapnya apa Pak? Siap. Nama lengkap Pak Eka apa? Eka Kurnia. Eka Kurnia, orang Sunda bener ya Pak? Iya, orang Sunda asli Bandung. Pak Eka, hari ini Pak Eka bekerja di Walanja Pak? Di Walanja, iya. Tetap sebagai Security. Iya. Jadi Pak Eka dari Paitren ke Walanja. Iya. Hanya geser kantor, malah? Enggak, nempatin Tempat. itu aja ya. Tapi kalau Bekas dulu namanya ya. Paitren, Sekarang Walanja. Ya udah dibeli ya. Dibeli oleh Walanja. Walanja, iya. Walanja itu supermarket ya? Bukan, Walanja itu seperti jaringan itu Pak, wifi segala macam ya. Iya. Pak Eka jadi karyawan Paitren itu dari tahun berapa sampai tahun berapa Pak? Saya karyawan Paitren itu sekitar berapa tahun, adalah sekitar 6 tahun 7 tahun lah kira-kira gitu. Dari tahun berapa tuh Pak? Dari tahun berapa ya? Pertama pindah aja ke sini Paitrennya ya. Iya. Sampai tutup. Sampai tutup, sampai Udah nggak ada. ya udah nggak beraktivitas lagi lah Paitren. Dari belum ada menjadi ada sampai nggak ada. Iya. Pak Eka sebagai apa Pak? Saya sebagai security. Security. Kepala security. Iya. Anak buah Pak Eka berapa banyak Pak? Kalau dulu ada 9, Iya. ya tinggal 3 lagi, yang 9 udah kan dulu dari yayasan. Iya. Nah yang 6 orang udah ini, tinggal 3 orang lagi di sini. Nah, jadi sekarang benar udah bubar semua ya Pak? Iya udah bubar semua, 6 tahun itu, terus Pak Eka 2 tahun terakhir, sekarang 3 tahun ya? Iya. Itu gaji Pak Eka belum dibayar? Belum dibayar, cuma dibayar 1,5 juta gitu. Selama 2 tahun terakhir? Iya. Maksudnya kalau 2 tahun terakhir itu Pak Eka masih ada, tapi Pak Eka juga masih bekerja? Iya masih bekerja. Itu pun sudah tidak dibayar? Malah pernah yang kalau nggak salah itu 4 bulan 3 bulan ya, nggak dibayar sepeser pun pernah. Harusnya dibayar berapa sebulan, berapa? Iya biasanya kalau dulu tuh suka dibayar tuh ada 1,5 juta, 2 juta, 1 juta, kan itu ada sisa-sisanya itu selama Itu kurang sekian ya, tahun. Pak? Iya. Itu kurang ya? Iya. Jadi di jumlah jam ini Pak, Iya. dari belum dibayar oleh pihak Paitren kepada Pak Eka tuh itu berapa banyak? Sekitar 70 juta 900 sekian lah. Iya, itu masih simpan dokumennya. Iya, ada di sini masih ada. Masih ada. Ya? Itu yang dikeluarkan resmi oleh pengurus Paitren. Iya. Itu 2 tahun yang lalu ya Pak. Iya. Artinya kalau dihitung sampai sekarang berarti 3 tahun Pak. Iya. Pak Eka dengar nggak ada belasan teman-teman Pak Eka juga sedang menuntut Paitren untuk bayar. Pak Eka Pernah dengar di ini. Di berita. Ya, di berita ya. Nah, sekarang mereka kan mungkin 1-2 waktu ke depan akan dibayar. Iya. Pak Eka yang belum dibayar ini, harapan Pak Eka apa Pak? Ya, dia harus dibayar aja gitu. Iya. Saya pengennya ya, pengen dibayar Selama aja. ini usaha Pak Eka apa supaya dibayar? Sudah ada usaha apa gitu Pak? Apa datang ngomong dengan pemilik Paitren atau ke pengacara atau apa? Ada usaha gitu Pak? Saya belum ada, saya baru sekarang aja dengan Bapak di sini gitu. Insya Allah, Pak Eka kan banyak yang bantu kita Pak Eka. Siap. Pak Eka kira-kira harapannya apa? Sementara kan pengacara yang lagi bantu teman-teman Pak Eka ini kan Pak Zaini. Siap. Kira-kira Pak Eka punya harapan apa Pak? Sama Pak Jenny supaya dibantu aja lah Dibantu. gimana caranya gitu supaya hak saya kembali ke saya gitu. Ya. Sekarang ngomong umur udah berapa tahun? Berapa nih? Wah, kalau saya sih udah tua, udah sekitar hampir 60 tahun. Oh masih muda. Masih hitam itu Pak. Udah punya cucu Pak? Udah 5 saya Lima cucu cucu? saya, iya. Udah 5 cucu. Jadi dari anak 3. anak 3. Iya. Istri bekerja. Istri enggak iya. kerja di rumah. Jadi Pak Eka belum masuk masa pensiun ya? Di mana Pak? Ya sekarang belum ya. Iya belum, saya masih aktif di Walanja gitu ya. Jadi Jadi security Walanja. Jadi kalau di waktu itu
pihak Paitren sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kekurangan uang Pak Eka 70 juta. Iya. Itu setahun yang lalu. Iya, itu ada ininya aja. Itu 2 tahun. Iya. Tapi kalau sampai hari ini berarti sudah 3 tahun. Iya. Sudah lebih dari 70 juta dong Pak. Iya. Andai Pak Eka dapat uang itu, kira-kira uang mau dipakai buat apa? Ya pakai modal lagi Pak. Modal. Iya, pakai modal aja. Mudah-mudahan kembali lagi itu hak saya itu kan. Insya Allah. Kita sama-sama berjuang ya Pak. Amin, amin, Pak Zeni amin. Mustafa, Pak Amin. Eka minta bantu Pak Zeni untuk membantu Pak Eka ya Pak. Amin. Iya. Terima kasih banyak Pak Eka, waktunya saya udah ganggu di Siap. di sela-sela waktu Siap. Pak Eka bekerja. Siap. Oke. Siap Pak. Oke, selamat melanjutkan pekerjaan ya Pak. Siap. Oke, foto dulu Pak. Ya 70 juta teman-teman, dan saya harap Yusuf Mansur melihat video ini, dan seharusnya Yusuf Mansur melihat video ini gitu kan. Saya yakin Yusuf Mansur selalu melihat video ini, ataupun pihak Yusuf Mansur selalu melihat video ini, karena channel saya juga sudah beberapa kali diancam mau dilaporin oleh mereka ya teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman tadi simak itu 2 tahun belakangan. Ya kalau ditarik dari sekarang 3 tahun lah. Intinya 2 tahun ketika Pak Eka ini aktif bekerja sebagai security di sana itu tidak digaji teman-teman. Digaji seadanya, sampai kemudian pihak Paitren mengeluarkan kayak surat pernyataan ya bahwa mereka ketunggakan membayar gaji Pak Eka ini sekitar 70 juta teman-teman. Artinya ya harus memenuhi itu, minimal mereka ini pihak Paitren dari Yusuf Mansur ini harus memenuhi hak dari para karyawan ini, di mana di sini adalah bagian dari bagaimana dulu Yusuf Mansur dengan begitu percaya dirinya mengatakan Paitren ini dan itu gitu teman-teman. Lalu kemana hari ini pertanggungjawaban dari seorang Yusuf Mansur dengan Paitrennya gitu. Masa hanya di awal saja berkoar-koar tentang Paitren, muncul di publik, muncul di media massa, ngundang wartawan segala macam, melakukan iklan di mana-mana, bahkan di mata Najwa saja sempat-sempatnya Yusuf Mansur di salah-salah wawancara dengan Najwa Shihab mengiklankan Paitren gitu. Lalu sekarang hari ini di mana ketika banyak pihak yang menuntut gitu. Banyak pihak yang bersuara menuntut haknya, dan ini himbauan kepada teman-teman yang terhubung atau terkait dengan Paitren, baik sebagai karyawan ataupun sebagai member yang haknya belum dibayarkan. Anda jangan sekali-sekali berpikir ketika Anda tidak menuntut, hak Anda akan dikembalikan. Hak Anda tidak dikembalikan. Jangan sekali-sekali Anda berpikir seperti itu, karena saya yakin berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, kalau Anda diam ya sudah, didiamkan juga gitu. Maka jangan pernah berpikir ketika Anda diam, Anda tidak melakukan protes, ini bagi yang ingin menuntut haknya ya. Ketika Anda ingin menuntut haknya lalu kemudian berpikir bahwa sebaiknya saya nggak usah protes biar uang saya dibalikin. Kemungkinan besar duit Anda tidak dikembalikan, kemungkinan besar hak Anda tidak akan diberikan kalau Anda berdiam diri teman-teman. Maka muncul dan paling enggak bersuara gitu, bersuara untuk hak Anda sendiri. Bukankah memperjuangkan harta kita adalah bagian dari jihad gitu? Lebih baik Anda muncul bersama-sama dari kemudian muncul satu-satu, dua. Memang tetap akan dibantu, tapi kan ini memakan proses yang lama gitu. Proses yang lama, dan saya merasa bahwa akan lebih efektif ketika Anda itu membuat satu kelompok, satu grup WhatsApp atau apapun itu, lalu kemudian bersuara secara bersama-sama. Insya Allah mungkin ini lebih efisien, haknya juga mungkin akan segera dipenuhi, karena hari-hari ini kita kalau ya seperti yang orang-orang sering bilang gitu, no viral no justice gitu. Karena kenapa saya mengatakan ini? Ada satu email yang dikirim kepada saya, di mana orang ini dulunya juga mengikuti Yusuf Mansur, lalu kemudian mengajak teman-temannya berinvestasi kepada Yusuf Mansur melalui dia, sampai kemudian dia mengalami kerugian karena apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur kepada dia, janji-janji manis yang dikatakan oleh Yusuf Mansur kepada dia itu tidak berbuah manis, alias hoax teman-teman. Sampai hari ini dia kemudian susah sekali hidupnya karena dia harus menanggung beban utang 3,5 miliar. Orang ini mengirim email kepada saya panjang kali lebar, panjang sekali saya baca, dan itu baru saya baca tadi malam. Di situ dia mengatakan bahwa salah satu keuntungan dari Yusuf Mansur ini karena banyaknya para korban yang berdiam diri. Yang pertama karena takut, yang kedua karena berpikir bahwa ketika dia melayangkan protes maka kemungkinan besar duitnya tidak akan diganti. Bagi saya ini cara berpikir yang terbalik teman-teman. Justru sebaliknya Anda harus protes, Anda harus kritik, Anda harus bersuara.
Sebagaimana lantangnya Pak Zaini bersuara. Coba teman-teman lihat bagaimana lantangnya ketika Pak Zaini itu berbicara di depan kamera gitu. Tapi ya hasilnya apa? Hasilnya ya positif gitu. Hari ini Pak Zaini alhamdulillah dimenangkan oleh hakim gitu. Dengan ganti rugi sekitar 1,2 miliar. Yang insya Allah kemudian walaupun pihak Yusuf Mansur mengajukan banding, insya Allah juga Pak Zaini Mustafa akan memenangkan banding. Apalagi di sini Pak Zaini Mustafa, saya rasa orang ini sangat ringan tangan sekali dan murah hati dan rendah hati juga. Dia sebagai pengacara yang saya rasa orang ini pintar gitu. Tapi dia mau membantu orang-orang ini dengan gratis tanpa dibayar sepeser pun, teman-teman. Hari ini jarang sekali pengacara mau dipakai jasanya namun gratis gitu, tidak dibayar. Jarang. Maka manfaatkanlah orang-orang seperti Pak Zaini Mustafa ini gitu. Nah, masukan saya bagi teman-teman yang ingin menuntut haknya, jangan satu persatu gitu. Sebaiknya Anda muncul, Anda membuat kelompok. Saya rasa mungkin orang-orang yang pernah tergabung di Paytrend ini punya jaringan ya. Mereka punya teman-teman, punya nomor-nomor. Ya kalian saling berhubungan lah. Dan perjuangkan hak kalian, perjuangkan hak kalian. Ini jangan disepelekan ya, 10 juta, 12 juta, apalagi di sini ada PK 70 juta, karyawan-karyawan yang belum dibayarkan haknya selama beberapa tahun gitu. Paling nggak hak kalian dikembalikan dulu lah. Hak kalian dibayarkan dulu lah. Bagaimana Yusuf Mansur berseloroh di waktu lalu, masa lalu bercerita tentang Paytrend ini dan itu, lalu kemudian hari ini mau cuci tangan, jangan sampai dibiarkan, teman-teman. Mari kita layangkan protes, perjuangkan karena kita benar, teman-teman. Jangan takut, ini hak kita, jangan takut, tidak usah takut. Apapun nanti yang kalian berpikir mau diancam segala macam, tidak usah takut. Allah bersama orang-orang yang benar, teman-teman. Mari perangi kecurangan ini. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.